Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat insert grafis pemerataan listrik di desa. Ini yang pertama dulu, baru menyusul yang lain. Desa di Indonesia yang belum mendapatkan aliran listrik. Sumatera Barat 42,2% desa belum ada listrik. Kalimantan Barat 41%. Sulawesi Tengah 40% lebih. Maluku 48%. Nusa Tenggara Timur 58%. Papua 65% lebih desanya belum ada listrik. Ya. Inilah update tahun 2021. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya adalah kepada Ibu Inten. Kan namanya keren banget, ya. Siapa? Emang tidak ada prioritas lain dari Kementerian SDM. Kenapa harus ini? Nggak ada prioritas pembangunan lainnya. Ini begitu parah nih keadaan listrik di desa. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Boleh saya menyampaikan sedikit tambahan penjelasan mengenai subsidi kendaraan listrik. Jadi sebenarnya kita bicara subsidi kendaraan listrik ini adalah bicara pengalihan. Sebagian Bang. Karena tahun 2022 jumlah subsidi dan kompensasi pemerintah adalah sebesar 283 triliun. Yeah. Jadi kalau kita bicara 7 triliun itu adalah baru 2,4%. Sebagian dari situ sebenarnya memiliki visi yang besar yang tadi disampaikan Bapak Jenderal, yaitu perbaikan bauran konsumsi energi, terutama di transportasi. Nah, karena kita ada impor, kemudian sebenarnya kita bisa melakukan perbaikan. Nah, maka mengurangi impor tadi adalah dengan memanfaatkan penurunan konsumsi BBM-nya. Lalu yang kedua, Indonesia memiliki cadangan nikel nomor 1 di dunia. Karena kita sebenarnya pasar, Bang. 280 juta penduduk dengan 115 juta jumlah kendaraan. Ini lebih besar daripada Thailand, di mana industri EV sekarang ini sudah direbut sama Thailand. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki cadangan nikel, pasar yang besar, inilah momentum yang tadi disampaikan Pak Jenderal. Yang nomor 3, jangan lupa, ini adalah amanah Undang-Undang tahun 2016 nomor 16, yaitu Paris Agreement. Indonesia adalah merupakan negara yang pertama, termasuk dan sudah diratifikasi. 2015 COP 21. Ya. Lalu kemudian 2015, 2016 setahun kemudian pemimpin kita meratifikasi itu di dalam Undang-Undang 16 tahun 2016. Bayangkan, itu adalah merupakan salah satu komitmen kita untuk menurunkan gas rumah kaca. Infrastrukturnya udah siap belum, Bu? Pertama kita lihat dulu konsumennya kemana. Kalau kita motor dari pemerintah yang tadi Inpres 7 tahun 2022, kita bicara mengenai mandatori, ini kan kepada pekerja yang dari rumah kepada kantor, pulang lagi kan gitu ya. Sudah jelas nih. Nah, oleh karena itu kalau sudah jelas maka sebenarnya tidak ada masalah untuk infrastruktur charging di rumah, home station. PLN berikan diskon pada waktu night charging. Jadi kesimpulannya yang akan dihemat oleh pemerintah apa? Subsidi minyak antara lain. Betul, subsidi minyak. Itu akan terjadi penghematan karena kita adalah mengalihkan sebagian. Mengalihkan sebagian. Oke. Tapi sebenarnya juga ada keuntungan bagi PLN ya. Karena relatif beban di Jawa itu cukup tinggi ya, lebih ya. Dengan adanya perubahan ke motor listrik, maka itu juga akan menguntungkan PLN. Nah, gitu. Jadi serapannya semakin besar. Terima kasih.